Haleluya. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Di malam hari ini kami anak-anak-Mu kembali berterima kasih atas segala perlindungan berkat Engkau berikan kepada kami Bapak. Mulai dari malam hingga saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami umur panjang, dan kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, yang selalu melanggar firman-Mu Tuhan, melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi kami, langkah kami kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau selalu memberkati langkah kami. Berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Kau berkati kami. Sebagai orang tua, opa, oma, Kau berkati Tuhan. Berkati kehidupan kami dalam rumah tangga kami Tuhan. Kuatkan kami, kehidupan kami, baik itu kami bersenang maupun susah Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kuasa roh-roh jahat Tuhan, jauhkanlah kami Tuhan dari kuasa itu. Kuduskan kami dalam nama Yesus. Biar segala kuasa kegelapan jauh daripada kami. Segala roh-roh jahat, roh penyakit jauh dari kami. Tuhan, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, baik sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, supir maupun ojek, petani, nelayan, apapun pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang belum sempat pulang ke rumah Tuhan, Engkau jaga kami, berkati kami, lindungi kami. Biarlah kami selesai kerja Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama dengan keluarga kami, dengan penuh sukacita, dan selalu diberkati oleh-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Bapak, kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Sehingga tiba saatnya Engkau memanggil kami semua, kami bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-Mu Tuhan. Sesuai dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Terima kasih banyak Bapak, Kau selalu melindungi kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang masih mengharap dan doanya belum terjawab Tuhan. Hamba-Mu memohon padamu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini dengan tubuh yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Yang sakit, yang masih berharap dengan obat-obatan, dan botol infus Tuhan, Engkau sembuhkan, putuskan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib dan dokter segala dokter. Kau menyembuhkan kami anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta kepadamu. Anak-anak yang hari ini jauh daripada orang tua, baik itu bisa secara pendidikan, baik itu secara tugas, ataupun ada pertengkaran, masalah dalam rumah tangga Tuhan, yang masalah rumah tangga Engkau kumpulkan kembali. Yang dalam tugas Tuhan, Engkau kuatkan mereka, hiburkan mereka. Dalam sekolah Tuhan, Engkau berikan anak-anak-Mu kepintaran marifat Tuhan, kepada mereka yang menempuh pendidikan di mana kota yang Dia inginkan untuk menambah ilmu pendidikannya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Hiburkan orang tuanya, hiburkan anak-anak yang pergi sekolah. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu. Berkati juga tangan-tangan yang telah membantu pelayanan Solata BM2 Tuhan. Engkau ganti berlipat-lipat sesuai dengan pekerjaan mereka yang mereka emban di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan umur panjang, berkat, kesehatan, berlimpah-limpah sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, sumber berkat bagi kehidupan kami semua, anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu. Bapa, berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir.
Berkati kami Tuhan, siaran kami jaringan internet, berkati kami Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, malam ini saya judul keselamatan dalam nama Yesus, tidak kenal siksa kubur. Ya, pasti kalau orang Kristen pasti rasa aneh ya, kalau ada siksa kubur. Gak ada tuh siksa kubur. Siksa kubur. Orang Kristen tidak mengenal siksa kubur ya. Kita baca ya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, di sini sudah sangat jelas, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan. Abang baca ulang ya, biar enak, biar jelas, biar harus memang kita baca firman Tuhan itu diulang-ulang. Biar semua saudara supaya semakin diberkati. Dan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita ya. Nah, kita lihat di sini, siapa manusia yang tidak mengalami kematian? Jelas semua manusia mengalami kematian, pasti. Kalau nggak mengalami kematian nggak mungkin ya, karena upah dosa dalam maut. Roma 6 ayat 23 ya. Coba kita lihat ulang ya. Orang Kristen kalau mati kemana? Mati hari ini? Ini banyak orang Kristen belum paham. Oh, kalau habis mati nanti ada di suatu tempat. Kita bicara Al-Katabiah, jangan bicara dongeng-dongeng ya. Kita bicara Al-Katabiah ya. Jadi Al-Katabiah jangan dengar orang tua kita yang tidak tahu apa-apa, minta maaf ya. Oh, nanti kalau kita mati, nanti ada kita di suatu tempat, kita tidur. Minta maaf ya Pak Bomo, ada sedikit panas dalam. Jadi bicara nggak bisa lidah lagi ini ya, panas dalam. Mati berarti kita ada tidur di suatu tempat. Enggak. Mati, roh dan jiwa bersama Bapa di surga. Nanti kita kasih kaya. Terus bagaimana tubuhnya yang di kuburan? Ya tinggal. Nanti pada waktu hari penghakiman, tubuh-tubuh akan dibangkitkan, tubuh kemuliaan. Bukan nanti kembali dari tanah, kembali dari batu ya. Nah, dikembalikan pas di meja pengadilan, di tempat pengadilan, roh dan jiwa akan bersatu lagi kembali dari tubuh kemuliaan. Di situ sidangkan. Terus sekarang orang yang mati kemana? Yang hidup dalam Kristus sudah ada di kerajaan surga. Apa bom ngarang? Nanti baca ya Lukas 16 ayat 26. Abraham. Di situ orang kaya dengan Lazarus, orang miskin. Ya. Jadi Pak Bom bicara Alkitab, bukan bicara katanya ini, katanya tidak. Oh, neraka berarti sudah ada orang. Baru Lukas 16 ayat 26 itu apa? Nah, jadi yang tidak kenal Yesus langsung mati. Kekal ya. Bertubuhnya belum dihakimi, gimana sih Pak Bomong, saya bingung. Nah, nanti pas hari hakiman, kembali lagi. Tubuhnya di pertanggungjawaban. Baru sama-sama semua habis.
tubuh, jiwa, dan roh. Habis. Rohnya kembali ke Tuhan. Jiwanya. Kenapa jiwa bisa dihakimi? Rohnya kemana? Rohnya kembali ke Tuhan. Ayatnya mana? Jiwa dan tubuhnya dihakimi. Nah, kita buka dalam Matius 10. Matius 10 ya. Nah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Tubuh dan jiwa tetap dalam neraka. Tubuh dan jiwa. Pada waktu orang mati, tubuhnya masih di kuburan. Jiwanya dan roh naik ke atas. Nah, berarti 2 kali pingsan dong? Tidak, belum. Menunggu apa? Rohnya kembali kepada Bapa. Baru kalau roh mau siksa bagaimana? Nah, itu ya. Alkitab sudah mengatakan demikian. Kalau mau tanya lagi ya, di luar Alkitab Pak Bobom sudah tidak tahu. Nah, kenapa sudah ada neraka dan surga? Baca Lukas 16 ayat 26. Pak Bobom kemarin baru khotbah ya menyampaikan, nggak perlu lagi ulang lagi ya. Catat saja baru nanti baca sendiri. Nggak usah kita ulang-ulang. Nah, apakah manusia itu harus mati? Berapa kali saya sampaikan bahwa darah dan daging tidak punya tempat di kerjaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging. Apakah manusia harus mati? Ada bilang, aduh saya tidak mau mati, saya tidak mau mati. Karena orang tidak beriman. Karena mau hidup foya-foya maunya. Pokoknya dia mau umur. Karena betul-betul film-film ya. Film apa namanya, film yang ratusan tahun umurnya kan? Apa yang dia habis bunuh orang lu, apa namanya? Tolong ketik yang Taufik Julul ya. Atau Dracula atau apa ya. Apa film apa tuh? Enggak tahu film apa, lupa saya. Kita lihat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-48. Ya. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Siapa anak-anak yang bisa meluputkan nyawanya dari kuasa orang mati? Tidak ada. Justru itu sebelum Anda mati, bertobat. Kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kita tidak ada siksa-siksa kubur. Hari ini mati, mayatnya belum dikubur, suara di kerajaan surga. Wahyu 14 ayat 13. Apa? Mari kita lihat. Dalam 2 Korintus 5. Yesus jelas ya, orang tidak mati, ya semua mati. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Nah, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kemah itu nih tubuh. Dibongkar itu berarti pisah. Jiwa dan roh itu pisah.
Jiwa itu apa? Sifat-sifat yang sekarang kita, itulah Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, itu maksudnya sifat Allah. Sehingga kita bisa menciptakan, mati juga kekal. Kalau binatang itu diciptakan hanya mati dan binasa. Mati binasa. Jangan kita berpikir bahwa, aduh anjing saya, minta maaf ya, saya juga pecinta anjing. Anjing saya sayang sekali. Nanti kalau saya mati, besok saya surga sama-sama dan anjing saya. Enggak. Anjing nggak punya tempat begitu. Anjing mati, udah putus pisah. Dia nggak punya apa-apa ya. Dia hanya mati, diciptakan mati langsung dirasa gitu aja. Dia udah hilang udah. Kalau dia semua hidup di dalam dunia aja. Dia hanya untuk menemani kita ya, manusia di dunia ini. Jadi kalau ada orang punya anjing kesayangan, sayang. Anjing kan umur berapa tahun? 15 tahun. Anjing itu kenapa saya suka? Karena dia lebih setia. Coba saudara lihat anjing kita yang setia ya. Pecinta anjing tahu. Ya. Dia lebih setia. Biar kita punya teman saja bisa menghayati kita. Dia mengkhianati kita. Tikam dari belakang. Kalau anjing tidak, Anda kasih makan dia. Orang punya anjing datang tiap hari ke sini, kita kasih makan dia. Belum perlu dia jaga rumah Anda ya. Biar dari kejahatan ada ular atau apa, nanti dia mati mungkin duluan. Dia bertarung dengan ular yang ada di hampir rumah kita ya. Itulah anjing. Anjing setia. Nah, coba kita lihat saudara. Kalau kita mati semua kemana? Kalau kita orang Kristen, di dalam 2 Korintus 5, kediaman akan dibongkar. Kenapa dibongkar? Berarti rumah kita sudah selesai di atas. Yang tidak dibuat oleh manusia. Itu janji Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 2. Kita lihat baca ya sama-sama. Nah, dari 2 Korintus ini, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Minta maaf. Sekarang mungkin ada banyak orang yang berpikir sudah patah semangat. Jangan patah semangat. Kalau Anda menghabiskan hidup Anda dengan cepat mau ketemu Tuhan, itu namanya salah. Salah ya. Kadang orang sudah tidak pendapat, aduh Tuhan, hidup saya kenapa begini? Lebih sudah Tuhan panggil saya cepat. Jangan. Terus melakukan yang lain-lain, jangan. Jadi jangan Anda ke atas, ini cerita-cerita saja ya. Rumah Anda kan belum selesai. Terus Anda cepat hidup apa? Mencepat hidup Anda. Itu nanti sampai di atas, nanti penjaga pintu bilang, Pak, rumah Anda belum selesai. Pergi dulu jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Neraka. Ya, neraka. Jadi saudara, kalau rumah belum selesai, jangan akhiri hidup Anda dengan macam-macam. Orang bunuh diri itu tetap neraka. Langsung. Mati pang, neraka. Biar kau rajin gereja. Langsung. Oke, kita lihat dalam Yohanes 14. Ayat 2. Yohanes 14, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Banyak orang menyangka jalan itu lurus. Itu paling tidak tahu itu ujungnya maut. Amsal 14 ayat 12. Kalau Yesus kan berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa
kalau tidak melewati aku? Nah, pertanyaannya, yang tahu jalan contoh, yang tahu jalan pulang siapa? Datang siapa? Jelas Yesus. Kalau kita pengikut Yesus ya jelas. Kita sama-sama tahu jalan ke sana. Karena orang yang mati dalam Kristus tetap di dalam Kristus. Nggak ada lagi itu siksa-siksa. Ataupun orang yang sudah mengenal Yesus, dia kena siksa. Nggak ada. Mati, rohnya kembali kepada Bapa. Jiwanya kemana? Ya. Seperti ada orang ngaku-ngaku penglihatan ya. Penglihatan. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau pengajaran berbeda dengan Alkitab, jangan saudara-saudara disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kadang orang bicara-bicara sesama teman-teman Kristen bicara, oh kalau kita nanti mati begini. Tidak alkitabiah. Jangan dengar. Jangan memberi dirimu disesatkan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Nah, banyak orang berkata begini, Pak Bomom, kalau kita mati kemana? Janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, nanti pada waktu, Pak Bomom kan berarti ini dengan Matius 25, ya. Nanti begini dengan Matius 25 ya. Tentang domba-domba nanti dipisahkan itu. Matius 25 ayat 31, 32, 33. Nanti domba dan kambing. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Nah, pada waktu dia mati, jiwa dan roh yang masuk surga ini ya, jiwa dan roh ada di atas surga. Tubuh kemuliaan ada. Pada waktu akhir zaman, tubuhnya dibangkitkan. Entar saya kasih ayatnya. Tubuhnya dibangkitkan, dan kita pada waktu akhir zaman kan nanti kita melihat. Kita melihat Tuhan datang. Nah, yang masih hidup langsung melihat. Nah, itu diangkatkan. Tapi orang yang mati itu dibangkitkan dulu. Nah, setelah dibangkitkan baru kita terangkat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kedatangan dua kali itu yang Tuhan datang, tubuh kemuliaan itu diambil orang-orang dari kuburan mati. Nanti sampai di atas dikembalikan itu, jiwanya kembalikan masuk. Baru mengalami persidangan. Loh, dia sudah bersiksa kubur, siksa dari neraka, bukan siksa kubur ya, siksa dari neraka, iya dikembalikan. Sudah pertanggungjawaban. Setelah oke sudah, jiwa dan tubuh plum neraka. Kalau masuk surga, jiwa dan tubuh kembali ke surga. Kita paham ya? Mana ayatnya? Tuh ayat. Ayatnya lagi mana? Nih, 1 Tesalonika 4 ya. Nah, kedatangan Tuhan. Berikut. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mati dalam Kristus sesuai janji Tuhan, dikumpulkan. Dikumpulkan. Di mana? Kerajaan surga. Bersama-sama Yesus. Bukan dikumpulkan di suatu tempat mana? Yang kata biasa saja ya. Nah, ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tadi Pak Bongga sudah di atas.
Sudah paham ya? Tubuh yang masih tinggal. Pada waktu sangkakala yang di kuburan itu yang mati, tubuhnya bangkit. Bukan kayak zombie, bukan. Tubuh kemuliaannya. Ya, itu nanti menghadap. Mereka dibangkitkan dulu, bukan dari tanah kembali jadi tulang kayak Madia ya. Tulang kayak film-film, jadi gitu kayak film-film, bukan. Tubuh kemuliaan. Oke, baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Baru yang tidak hidup dalam Kristus, tubuhnya tinggal. Yang tubuh dari Kristus, tubuh kemuliaan. Yang hidup dalam Kristus bangkit bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kalau kita orang percaya Yesus, pada waktu persidangan, tidak diminta lagi bilang, kemarin kau begini, tidak. Pertanggung jawabnya apa? Upah Anda selama di dunia. Perbuatan apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda bukan melakukan firman Tuhan saja. Enggak, kemarin saya sudah menjelaskan. Anda mungkin di kantor, dikasih jabatan, ya. Atau mungkin Anda orang yang susah, melayani Tuhan Anda, melayani bos Anda, atau pejabat tinggi di kantor. Pelayanan. Kemarin kan saya baru bahas. Ya, mungkin saya sudah tahu. Pelayanan kepada Tuhan. Terus yang bos juga melayani kepada masyarakat atau anak buahnya. Pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan. Jadi Anda punya dosa itu akan diperhitungkan. 1 Korintus 15 ayat 58. Matius 10 ayat 42. Ya, dan orang Kristen pasti masuk surga. Pasti. Ayatnya di mana? Lihat ya. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apakah ayat ini ada tulis neraka? Ada? Kalau yang protes, sini masuk. Saya minta kata biasa saja, saya nggak minta cerita-cerita yang lain-lain. Hukum Taurat itu ada. Apa? Itu. Yang sudah digenapi Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jangan engkau menyembah gila lain. Kita lihat ya, hukum yang dimaksud itu apa? Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini Pak Bom ulang-ulang saja. Supaya ada yang belum nonton, supaya lebih paham. Karena Pak Bom kadang sudah menjelaskan masalah baptis, masuk tanya lagi. Ya makanya kalau Pak Bom khotbah itu nonton. Aduh, anak-anak Kristen ini kadang maunya lihat yang berdebat-debat saja, nanti bertanya lagi masuk, bertanya lagi. Kan aneh kan? Nah, jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti dari kitab Taurat itu dari 1 sampai 4. Nah, kemudian ayat yang 38 bagaimana? Nah, ini. Kita lihat ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat 39 ini berarti mulai dari yang kelima sampai ke 10.
Terus kemudian bagaimana yang lain, hukum-hukum yang lain? Nah, kita lihat tadi. Nah, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh. Nah, ayo, ada kata seluruh ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kitab Taurat dan kitab seluruh kitab para nabi. Makanya Yesus apa? Menyembuhkan orang orang sakit di Bait Allah, orang protes. Yesus berkata apa? Anak manusia juga Tuhan di hari Sabat. Tidak ada lagi namanya kita kalau orang melakukan kejahatan Tuhan Yesus bilang apa? Merajam dengan batu sampai mati. Nggak ada. Sudah digenapi. Mulai hukum-hukum yang ada di dalam kitab Nabi Musa. Di luar daripada 10 hukum perintah Allah. Ada 613 hukum. Sudah digenapi semua. 600 itu ya, sudah digenapi semua. Tidak usah takut saudara-saudara. Jadi hukum Taurat itu yang ada 248 ya. Perintah, 248 itu perintah. Hai Pak Mordekai, harus begini. Hai Pak Bobom, harus begini. Yang larangan itu budak kayak apa? Jangan makan itu ya, kolesterol. Contoh ya. Bagi-bagi dong ke sini ya, maksudnya begitu ya. Itu larangan, contoh larangan. Jangan. Contoh. Jadi anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu sudah digenapi. Jadi kita orang Kristen yang hidup dalam Kristus, kalau sudah dikasih jaminan kartu garansi, hidup dalam Kristus lah. Jangan melangkah keluar, cari lagi yang lain. Jangan kau berpikir di dunia ini enak, jadi sudah mau cari istri 2, 3, dijanjikan yang mau 4, 5, 6, 7. Aduh, itu udah lari nggak masuk akal ya. Di dunia sini ada istri 10, 20, mau di atas lagi 100, 200. Aduh, ada pikirannya kau titik, jangan ya. Anak Tuhan itu tidak berpikir begitu. Anak Tuhan itu hanya berpikir hidup damai sejahtera. Banyak orang yang tidak mampu malam ini yang nonton, mereka hanya berpikir apa? Saya nggak butuh itu. Paling mereka berpikir, aduh, kalau anak-anak Kristus ya, banyak orang-orang yang sudah diberkati juga, dia tidak punya anak, minta maaf. Dia tidak punya anak meskipun dia kaya. Dia hidup tidak dengan damai. Dia cuma hidup cari apa coba? Dia selalu berserah sama Tuhan. Jadi Tuhan salah satu yang kita harus sembah. Tuhan yang mana? Tuhan yang kasih pengharapan bagi kita. Karena Yesus menjanjikan banyak. Kalau anak-anak Kristen yang hidup dalam Kristus, tetap aliran-aliran hidup itu ada dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, jiwa kita. Aliran-aliran hidup. Yohanes 7 ayat 38. Catat saja ya. Nah, karena Tuhan janjikan kita kan ada dalam firman. Berapa kali saya sudah sampaikan. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata seperti Yesus? Tidak ada. Jadi orang-orang Kristen yang sudah jauh, sudah pergi domba-domba, pulang. Kembalilah. Ini Pak Bomom ini sudah melewati itu kemarin ya. Pak Bomom jiwa tuh roh dibawa. Jadi pulang, Pak Bomom ini pulang. Kembali, makanya Pak kasih tahu, ikut, pulang sudah. Kalau ada orang kesaksian bilang orang ada di neraka, ya udah memang ada orang di neraka. Lukas 16 ayat 26. Jadi kita harus bisa pisahkan ya, penghakiman yang bagaimana ya. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam Kristus, jangan berkecil hati. Mungkin hidup dalam dunia ini lagi galau, lagi
bimbang. Nggak usah bimbang. Nonton siaran Pak Bomom saja biar ada semakin kuat. Ya. Yang di Balikpapan, saya belum hubungi ya. Tadi saya belum sempat hubungi dia. Yang baru bertobat ya. Lomba yang hilang sudah sekian tahun. Nah, jaminan Tuhan kepada kita itu apa? Banyak ayatnya. Contoh salah satu kita buka dalam Yohanes 8 ayat 51. Nah, kita buka. Yohanes 8. Bentar ya. Yohanes 8 ayat 51. Nah, itu kata aku. Tidak pernah Yesus berkata di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Yesus berkata, Allah berfirman. Tidak pernah. Aku berkata kepadamu. Aku itu siapa? Firman. Oh, Anda kok tidak mau percaya dia? Aduh. Dia bukan seorang nabi, dia Tuhan. Tidak ada saya baca di kitab lain bilang, aku berkata kepadamu. Aku itu siapa? I'm who I am. Yahweh. Keluaran 3 ayat 15. Makanya Yesus pada waktu bertemu di ahli Taurat di dalam Yohanes 5 ayat 46. Jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Karena Musa telah menulis tentang aku. Siapa itu aku? Siapa? Dia adalah Tuhan. Nubuat terlalu banyak. Kalau kita mengerti ada nubuatan, ada penggenapan, tidak mungkin Anda mau keluar dari percaya Yesus. Saya juga heran. Karena teman-teman kita dari seberang bilang, kami menguasai Alkitab. Aduh. Kau kalau menguasai Alkitab, kau tidak akan pindah dan kau tidak akan jauh daripada Yesus. Kau akan memahami bahwa Yesus itu siapa. Banyak orang Kristen tidak memahami Yesus itu siapa. Cuma tahu, oh ya juru selamat, ya juru selamat. Kalau ditanya, au. Benang merah yang tidak bisa putus. Dari Kejadian, Maliaki, baru penggenapannya itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kesaksian para murid, Petrus, Paulus. Saudara, kenapa? Sampai di Wahyu. Surat Yohanes. Nah, kita lihat sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Amin, di rumah bilang amin. Haleluya. Hai. Mari, lelu, memuji Yahweh. Jadi kalau orang bilang di rumah jangan takut. Lihat setan, haleluya. Setan kabur. Jangan gertak setan, haleluya. Jangan. Itu Mongol, cincin. Ya, hai. Yang sekarang nggak kasih KW-KW, kau bertobat sudah. Kau tidak tempat kerjaan surga. Nanti kau baca 1 Korintus 6 ayat 9 ya. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia begitu. Ada. 2 saja. Laki-laki dan perempuan tulang rusuk. Lalu kalau yang itu tercipta dari mana? Minta maaf ya, Pak Bohong bicara Alkatabiah. Anda mau marah sama Tuhan, bukan Pak Bohong ya. Nah, untuk itu kami semua ini sudah dijanjikan, punya garansi. Banyak ayatnya. Nah, coba kita lihat dalam Yohanes 12. Siapa yang nanti kalau kita mati ya, dibangkitkan kapan ya? Kita lihat dalam Yohanes 12, 46 dan 48. Lanjut sampai 48 ya.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus sudah sampaikan. Nah, saya datang menyelamatkan kalian ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani kita. Bukan kita yang melayani dia. Maka dia datang, mati dan bangkit. Nah sekarang kita melakukan firman-Nya. Lakukan. Jangan ada yang mengaku bilang, apakah saya kalau sudah percaya Tuhan Yesus nggak perlu baptis? Kau siapa? Baca itu banyak ayat-ayat. Matius 28 ayat 19-20. Markus 16 ayat 16. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat 42, 34 sampai seterusnya. Baca. Kisah para Rasul 9 ayat 11 terus. Kisah para Rasul 8 ayat 16 terus. Kisah para Rasul 19 ayat 2 sampai 5. Baptis. Pada waktu kalau kira-kira kita mau mati baru, itu berbeda. Kan Yesus bilang, hari ini kau bersama-sama dan aku dengan Bapa di surga, di Firdaus. Iya. Jangan pada waktu Anda sehat-sehat sudah, ya saya percaya Yesus, santai-santai aja. Anda saya tunggu kapan baru saya mau dibaptis. Enak sekali kau atur-atur Tuhan. Roma 6 ayat 1 terus sampai 4. Anda dulu kotor, perlu dimandikan. Apalagi yang nggak pernah baptis, mandi. Sebagai apa? Tanda. Orang Yahudi sunat, kita baptis, tanda. Oh, ya, kasih tanda dulu. Contoh, saya kasih cerita-cerita contoh aja. Biasa kalau kita masuk ke dalam tempat-tempat kebun binatang atau apa kan ada tanda-tanda di sini. Oh, saya bilang sini. Oh ya sudah. Lewat. Sudah punya garansi, tanda. Mungkin dikasih tanda di sini kah kalau nonton bola, kasih tanda pipi kah? Paham ya? Kalau orang Yahudi disunat. Kalau Kristen itu dibaptis, tanda. Baptis dengan apa? Jangan baptis-baptis Islam saja. Atau percik-percik saja, nggak bisa. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baptis itu harus hamba Tuhan. Nggak bisa di luar hamba Tuhan. Siapa bilang Anda punya hak membaptis orang? Baca itu bilangan. Yesus saja menyampaikan firman selayaknya sesuai dengan orang Yahudi minimal umur 30 tahun. Murid-murid Yesus semua ada 30 tahun. Anda atur-atur orang dalam dunia atur firman Tuhan? Mau baptis orang sembarang-sembarang? Nggak bisa, hanya hamba Tuhan yang punya hak. Nanti saya tanya kembali lagi, pada waktu Yesus masih kecil, kemana dia? Nah, ini kita kembali saya ingatkan, karena pertanyaan banyak ini. Hanya hamba Tuhan yang punya hak membaptis. Saya juga kadang-kadang saya heran. Ada teman-teman yang tidak punya, baru nanti ada baptis, baru Anda pakai melalui gereja mana? Ada orang mau nikah nanti minta surat baptis. Nah, ayo. Mau nebeng-nebeng lagi di gereja-gereja. Kan begitu. Tapi secara duniawi, tapi secara ini kan, Anda jangan bikin aturan. Anda lebih hebat daripada bapak-bapak gereja dulu. Tak boleh begitu ya. Mentang-mentang Anda kuasai Alkitab. Saya saja, ilmu saya masih 0, sekian persen. Belum sampai 1. Kok ada teman kami kayak tadi Pak Dani. Saya udah kuasai 70%. Ketawa ya. Maksudnya tidak. Maksud saya udah baca. Itu kalau baca boleh. Kalau kuasai karena orang Kristen aja. Hamba Tuhan saja belum ada 1%. Karena Alkitab itu nggak ada yang bisa hafal. Tahu boleh. Kok bilang kuasai? Nanti saya tanya gimana lagi bingung-bingung. Kayak Nandar itu. Oh iya, saya sudah kawin.
Maria Magdalena istrinya ini lagi begini. Saya tanya, baru 3 pertanyaan saya tanya, dia udah kayak, nah, kau kuasai Alkitab. Kitab kami kok kau kuasai. Nanti bicara di channelnya, itu pendeta-pendeta sang-sang bisa mampu menangis saya. Enak. Masuk sini di channel Kristen. Kami nggak pernah bahas kitab kamu. Harus saya minta izin, Pak, bisa buka ini nggak? Wah, kalian izin baru kami buka. Kalau kita tidak mau, kami tidak mau membahas-bahas kitab Anda di sini. Kita bahas soal Alkitab, bukan yang kitab Anda. Kalau Anda minta ditunjukkan, baru kami buka. Teman-teman Kristen juga ya, kalau di sini, kalau Anda mau ini, saya nggak bakalan. Harus ada mereka. Mereka yang minta buka, baru saya mau buka. Nah, kita kembali ke topik. Jadi keselamatan hanya dalam nama Yesus. Nah, kita lihat surat Yohanes. Dalam Yohanes, 1 Yohanes. Ya, dari 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 26 ya. Oke. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu, harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes, murid Yesus. Yohanes itu dari mana? Dari Israel, bukan dia dari mana? Dari Singapura kah? Dari Australia kah? Oh, dia bisa tahu masalah di sana. Habis itu orang dari luar bukan orang Israel, dia bilang, itu kitabnya orang Israel itu palsu itu. Waduh, aneh sekali. Emangnya nenek lu ada hidup sama Yesus? Ini Yohanes dong. Yohanes yang menulis. Petrus juga ada menulis, sebentar. Nah, ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Harus itu bisa melihat. Buka itu otak, jangan ada selumbar di matamu. Buka itu selumbar itu, buka. Ada kok. Contoh, Amerika ciptakan pesawat apa? F-35. Karena Anda tidak pernah tahu teknologi, Anda katakan apa? Pesawat F-35 itu buatan, ya taruh negara canggih, Afghanistan. ya. Anda percaya? Oh iya, mantap. Paham ya yang saya bicara ya? Jadi jangan jadi orang, saudara-saudara yang hidup di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai dengan janji. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yang mau masuk teman-teman silakan cepat ya, saya udah mau ini ya. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat itu apa? Mengaku, mulut dan lidah mengakui saudara Tuhan. Roma 10 ayat 9. Jadi bertobat. Anak-anak yang sekarang jauh, yang imannya ragu-ragu, bimbang,
Pulang, cepat pulang. Kembali kepada Yesus. Jangan ragu-ragu. Dalam pilkada orang bilang ragu-ragu mundur. Karena anak Tuhan, ragu-ragu mati. Mati. Jadi sini sudah jelas ya ayat ini ya. Ya, ini sudah jelas. Sangat jelas sekali. Jadi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Nah, kenapa Pak Bom selalu dia Shalom Maranatha? Apa arti Maranatha? Ini kita lihat. Kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 16. Ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sampai Tuhan datang. Akhir zaman. Percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Yang penting Pak Bom sudah menyampaikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.